Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, sore ini saya latihan kaki di rumah seperti kemarin-kemarin, lunges. Karena untuk beberapa waktu ini saya latihan kaki untuk menjaga kebugaran, terutama ya di rumah. Latihan kaki di rumah yang simple, sederhana, tapi dengan hasil yang maksimal. Jadi lunges. Kali ini saya melakukan lunges, di mana saya berjalan dengan menggunakan beban. Kebetulan saya punya 30 kilo sama stick yang seukuran 1,25 meter ya. Jadi 1 meter seperempat. Nah, saya jalannya 1 kali PP aja. Sebanyak 6 set atau 6 kali ulangan. Cukup bagus untuk melatih otot kaki. Bokong, paha depan, paha belakang juga ya. Oke, untuk gerakannya simple-simple aja, kurang lebih seperti yang akan saya praktekkan nanti. Jadi teman-teman bisa menggunakan pakai dumbbell, atau mungkin bisa menggunakan galon atau botol air mineral yang isi sedang atau yang isi seliteran itu ya. Sesuai kemampuan teman-teman aja. Yang penting semangat, niat ya, menjaga kebugaran biar sistem imun tubuh kita kuat. Nah, ini salah satu menjaga kebugaran kita, karena tidak memungkinkan teman-teman sekalian untuk latihan di gym atau di tempat keramaian ya, karena sedang mewabah COVID-19 yang cukup berbahaya. Dan jangan disepelekan itu ya untuk teman-teman semuanya ya, karena kita tidak pernah tahu kekuatan kita bisa menahan apa enggak ya. Tapi minimal kita berusaha, ikhtiar ya, mencoba membuat otot kita kuat dan tubuh kita strong ya. Oke. Jangan lupa teman-teman untuk melakukan stretching ya. Stretching di sini untuk memberikan otot kita kembali menjadi rileks, peredaran darah kita menjadi normal, biar tidak jauh dari cedera, supaya teman-teman juga bisa lebih enjoy melanjutkan ke set berikutnya. Kebetulan ini sudah set yang kedua ya. Jadi masih ada 4 lagi. Untuk istirahat idealnya, karena saya boleh dibilang sudah terbiasa ya melakukan ini. Jadi istirahat saya lakukan kurang lebih 30 detik ya. Kalau teman-teman untuk yang pemula mungkin boleh sampai 1 menit lah. Kenapa? Karena detak jantung teman-teman ini belum cukup kuat mungkin ya. Kalau udah dirasa udah kuat, udah mulai debaran jantung menurun, oke, hajar lagi. Kalau untuk latihan istirahatnya antar set itu kenapa tidak lama-lama? Biar otot kita tetap pump, atau lebih simpelnya otot kita tetap dalam keadaan on atau panas ya. Karena kalau nanti udah dingin lagi, akan membuat power kita keluar lebih banyak lagi untuk memulai set itu sendiri. Jadi jangan terlalu lama, jangan terlalu cepat juga, karena menyesuaikan tenaga cukup ngos-ngosan nih. Jadi latihan kaki ini 2 atau 3 kali lipat lebih berat ya daripada otot-otot kita yang lain pada saat latihan. Makanya kadang teman-teman fitness mania banyak yang menghindar ya, sebenarnya bukan melupakan ya. Jadi
menghindar untuk latihan daripada kaki, karena kaki ini menguras cukup banyak tenaga. Jadi mungkin sedikit saran dari saya, kalau dirasa tenaga teman-teman kurang bagus, mungkin dicari hari besoknya aja yang lebih bagus ya. Tapi kalau memungkinkan, oke, hajar aja. Jadi diperlukan istirahat yang cukup sebelum latihan kaki. Kalau saya pribadi, sebelum latihan kaki saya atur dulu. Misal besok saya mau latihan kaki, hari ini sampai malam tadi kualitas istirahat saya, tidur saya cukup bagus, termasuk nutrisi saya, nutrisi yang bagus untuk menunjang latihan. Oke, udah cukup, kurang lebih 30 detik, hajar lagi. Nah, biar kakinya minimal ada bentuknya, ada gambarnya gitu ya, ada gambarnya. Nah, bismillah. Nah, jadi latihan kaki ini bagus buat cowok tentunya dari segi kebugaran. Jadi bagi cowok-cowok terutama yang menginginkan latihan otot cepet gede ya, dengan jalan yang simple tentunya. Jadi latihan kaki ini dipercaya dan sudah terbukti ya dari penelitian-penelitian di luar sana yang cukup efektif untuk meningkatkan produksi hormon alami teman-teman sekalian. Jadi jika teman-teman selama latihan kok kurang kurang signifikan perubahannya ya, namun dimanapun tidak dibenarkan buat teman-teman latihan otot cepet gede gitu, tidak dibenarkan. Jadi harus sabar juga. Kenapa? Karena kesabaran itu enak dinikmati ya. Enjoy the process. Ya. Jadi di mana latihan kaki ini kita latihan meningkatkan hormon testosteron pada cowok. Jadi lebih banyak, maksimal kan. Dengan begitu otot kita cepat terbentuk ya dengan bantuan hormon testosteron itu. Jadi teman-teman tidak perlu menambahkan hormon tambahan yang lagi ngetren sekarang ya, atau dibilang steroid itu ya. Nah, jadi dengan latihan kaki ini cukup membantu ya. Jadi steroid itu sebenarnya bukan sesuatu yang hebat sih. Kembali lagi kepada kita sendiri aja. Kita mau pakai steroid kalau latihannya ogah-ogahan, terus juga kurang bagus gitu ya, percuma aja gitu. Kemarin ada teman-teman yang nanya ya, Mas Rian pakai steroid gak ya? Kalau itu rahasia, biar teman-teman sendiri aja yang bisa menebak. Zaman sekarang itu kan mau dibilang iya, mau dibilang tidak, tergantung. Namun satu yang pasti, di mana ada kejuaraan natural yang diadakan, ya, insya Allah Rian Anton selalu hadir, ya. Yang ada tes dragnya ataupun tidak ada, Rian Anton hadir, pasti hadir. Dan secara pribadi, event drug free atau natural bodybuilding itu yang selalu saya harapkan di Indonesia. Ya, buat teman-teman sekalian yang kemarin nanya, bisa di flashback aja event-event saya sebelumnya. Tahun 2014 di Bali, ada yang boleh dibilang mencemooh saya lah gitu. Event apa itu gitu.
karena saya tidak melihat event apanya gitu. Dan juga saya tidak membuktikan ini loh, saya mengikuti kejuaraan event natural dan saya alhamdulillah dapat juara, bukan di situnya. Karena kejuaraan ini merupakan bagian dari tujuan saya membentuk otot. Ya, mungkin teman-teman tujuan membentuk otot buat apa, kebugaran. Kalau saya beda, karena saya lebih senang aja. Karena di balik pertarungan otot-otot itu, kita bisa sharing sama teman-teman, ketemu sama teman-teman, silaturahmi gitu. Masalah natural, pakai steroid itu urusan teman masing-masing aja. Resiko semuanya tergantung teman-teman aja. Dan satu hal yang perlu diketahui juga buat teman-teman yang lainnya ya gitu. Jadi jangankan steroid gitu ya, kita natural kalau pola makan yang nggak bagus itu juga menimbulkan penyakit atau efek samping. Jadi efek samping itu timbul di mana kita itu mengenyampingkan sisi-sisi apa negatif ya. Udah tahu nih negatif, nah, tapi masih aja dilakukan gitu. Jadi kembali ke teman-teman sendiri aja. Mau pakai, mau nggak pakai, tergantung. Ya, pede aja lagi gitu. Misal ada teman-teman yang bilang saya natural, nggak perlu pakai ini itu, silakan. Dan saya make karena lawan-lawan udah pada make semua, silakan kembali. Tapi yang satu yang pasti, jika pada saat kompetisi menang atau kalah itu biasa ya. Jadi kalau menang, wah low profile, santai, sabar. Begitu kalah, low profile biasa. Nah, itu yang jarang. Jadi menang di mana-mana itu hebat. Wah, hebat. Wah, low profile. Enak. Begitu kalah, di situ akan kelihatan. Ya. Jadi hebatnya teman-teman itu kalau pas lagi kalah aja gitu. Nggak ada kambing hitam kecuali dirinya sendiri gitu. Jadi misal saya kalah gitu, cukup berdiri lama-lama di depan kaca. Jadi kan, oh berarti saya kalahnya di sini gitu. Mungkin saya kurang bagus gitu. Kurang sesuai kriteria yang diinginkan para dewan juri. Dan dewan juri juga nggak asal-asal nilai, asal-asal nentuin gitu. Kadang ada yang bilang selera juri itu nggak ada. Juri pada dasarnya sama. Kalau memang kurang bagus gitu. Kalau misal selera juri A, kalian punya B, C, D, dan E. Tapi misal nggak ada yang A, B, C itu, atau mungkin nggak ada yang sesuai kriteria juri, minimal yang lebih baik daripada yang lain kan gitu. Nah, intinya apa gitu, latihan aja gitu ya. Oke teman-teman, itulah sedikit jawaban dari teman-teman sekalian ya. Jadi intinya apapun alasan dan tujuan itu hak teman-teman kalian sendiri. Semua perlu pendampingan yang lebih lebih paham atau senior atau pakarnya gitu. Jadi kalau dibilang munafik nggak pakai, munafik pakai yo. Misal mereka munafik ya biarin aja gitu. Konsekuensinya kan mereka kan beda-beda gitu. Yang penting saya atau kita itu bodo amat gitu loh. Mau pakai mau nggak pakai steroid, pakai apa itu kan terserah gitu. Yang penting bisa eksis gitu. Kalau menang urusan belakang gitu. Misal yang menang pada pakai semua ya biarin. Kalau kita mau menang yang pakai aja sekalian gitu. Kalau saya pribadi sebenarnya sih ya nggak mendukung juga gitu. Karena apa? Dibilang itu kan ada salah satu teman itu yang bilang kan itu nggak sportif gitu. Ya itulah potret atlet-atlet yang make gitu loh. Nah, jadi kadang saya dibilang Riananto make juga steroid gitu. Make gak make urusan saya gitu. Tapi yang penting, yang pasti jikalau ada event natural, ada tes drug, entah itu tes apa atau apa gitu, saya tetap ikut. Jika ada yang mengatakan si A, si B ini kan positif pakai steroid, tapi kenyataannya terbukti negatif, ya urusannya mau apa gitu. Itu kan kembali lagi ke diri kita masing-masing gitu. Jadi simpel-simpel aja sih. Yang penting
kita latihan membentuk otot gitu. Jadi kan kalau memang stereotip dirasa negatif, ya jangan disebarkan kalau make gitu. Jadi tidak dipublikasikan secara umum gitu kalau memang dirasa jelek. Kalau dirasa bagus ya bagus. Semua itu bagus kalau ditempatkan pada tempatnya. Simple. Jadi jelek ditempatkan yang pada tempatnya bisa jadi bagus, bisa jadi bermanfaat gitu. Intinya bermanfaat aja gitu. Jadi segala sesuatu yang berlebihan itu kan jelek gitu ya. Oke. Sampai ketemu besok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Stay healthy, stay fit, and stay at home.